Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah desain eksperimen tentang rancangan acak kelompok tak lengkap. Balance incomplete block design atau rancangan acak kelompok tak lengkap terjadi ketika ukuran bloknya lebih kecil dari jumlah perlakuan. Maka semua perlakuannya tidak muncul sekali pada setiap blok. Gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu terdapat A sebagai treatment, B yaitu blok, R ukuran treatment, K ukuran blok, N adalah jumlah total pasangan yang dihitung dari nilai A dikali R atau B dikali K, lambda adalah jumlah setiap pasangan treatment muncul di blok yang sama yang dihitung dari nilai R K-1 dibagi A-1, di mana semua properti ini sifatnya tidak independen. Model statistikanya terbentuk dari YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus epsilon IJ, di mana I-nya dari 1 sampai A dan J-nya dari 1 sampai B. Mu ini merupakan mean total, tau I merupakan efek atau pengaruh treatment ke I, beta J merupakan efek atau pengaruh blok ke J, dan epsilon IJ yang merupakan random error yang terdistribusi normal. Model statistika tersebut merupakan model aditif atau model penambahan. Karena model ini merupakan rancangan acak kelompok tak lengkap, maka tidak semua memiliki nilai YIJ. Dalam hal ini, baik treatment maupun bloknya bersifat non-ortogonal. Hipotesis untuk rancangan acak kelompok tidak lengkap ada efek treatment dan blok treatment. Untuk efek treatment, hipotesis nihilnya berbunyi tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau ke A sama dengan 0. Artinya, ketika efek treatmentnya itu sama dengan 0, sama saja menyatakan bahwa efek treatmentnya itu sama. Untuk H1, paling tidak ada tau I yang tidak sama dengan 0. Untuk blok treatment, hipotesis nihilnya berbunyi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta ke B sama dengan 0. Untuk H1-nya berbunyi paling tidak ada beta. Selanjutnya ada partisi sum of square. Yang pertama ada sum of square dari total, rumusnya adalah SS treatment ditambah SS block ditambah SS error. Atau bisa juga dengan sigma I, sigma J, YIJ pangkat 2 dikurangi titik-titik pangkat 2 dibagi dengan N, di mana YIJ pangkat 2-nya adalah data-data yang dikuadratkan lalu dijumlah. Ya, titik-titik pangkat 2-nya adalah data-data yang dijumlah lalu dikuadratkan, dan N-nya adalah jumlah datanya. Untuk SS treatment sendiri rumusnya adalah K sigma I sama dengan 1 sampai A QI pangkat 2 per lambda A, di mana QI-nya adalah YI titik dikurang 1 per K, sigma J sama dengan 1 sampai B, NIJ dikali Y titik J. Di mana YI titiknya sendiri adalah total observasi pada treatment ke I, NIJ-nya bernilai 1 jika blok J-nya memuat perlakuan ke I dan bernilai 0 jika blok J-nya tidak memuat perlakuan ke I. Y titik J-nya adalah total observasi pada blok J. Untuk rumus SS blok sendiri adalah 1 per K, sigma J sama dengan 1 sampai B, Y titik J pangkat 2 dikurang Y titik pangkat 2 dibagi dengan N. Ini adalah ringkasan dari tabel ANOVA untuk rancangan acak kelompok tidak lengkap. Sumbernya adalah dari treatment, blok, error, dan total. Untuk rumus sum of square sendiri sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Untuk derajat kebebasan dari treatment adalah A-1, di mana A-nya adalah jumlah treatment. Untuk derajat kebebasan dari blok adalah B-1, di mana B-nya adalah jumlah blok. Untuk derajat kebebasan dari error adalah N-A-B plus 1. Untuk derajat kebebasan dari total adalah N-1. Untuk mean square dari treatment adalah SS treatment dibagi dengan DF-nya atau A-1. Untuk MS block, rumusnya adalah SS block dibagi dengan B-1. Untuk MS error, rumusnya adalah SS error dibagi dengan N-A-B plus 1. Untuk F hitung dari treatment adalah MS treatment dibagi. Untuk statistik ujinya sendiri adalah F0 sama dengan MS treatment dibagi dengan MS error, di mana berdistribusi Fisher dengan derajat kebebasan dari MS treatment dan derajat kebebasan dari MS error. Tolak H0 jika F0-nya lebih besar dari F alpha, A-1, N-A-B plus 1, atau p-value-nya yang lebih kecil dari alpha. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Secara ringkasnya di sini ada seorang insinyur yang sedang mempelajari karakteristik kinerja jarak tempuh dari 5 jenis aditif bensin. Nah, ia menggunakan mobilnya itu sebagai blok. Namun karena kendala waktu, ia harus menggunakan desain blok yang tidak lengkap.
Di sini kita diperintahkan untuk menganalisis data menggunakan alfanya 0,05 dan menggambarkan bagaimana kesimpulannya. Untuk langkah yang pertama, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis di sini ada hipotesis dari efek treatment di mana berbunyi H0-nya tau 1 sama dengan tau ke-5 sama dengan 0. Kenapa sampai dengan ke-5? Karena jumlah dari treatmentnya adalah 5. Untuk H1-nya sendiri berbunyi tau I tidak sama dengan 0, di mana I-nya 1 sampai dengan 5. Untuk hipotesis dari blok treatment, H0-nya berbunyi beta 1 sama dengan beta ke-5 sama dengan 0, H1-nya adalah beta J tidak sama dengan 0. Pada contoh kasus ini, kita memakai hipotesis dari efek treatment. Dari tabel di atas, kita bisa dapatkan A. Jumlah treatment sama dengan 5, B. Jumlah blok sama dengan 5, K. Ukuran blok sama dengan 4, dan R. Ukuran treatment sama dengan 4. Lalu ada N. Jumlah total pasangan bisa kita dapat dengan A dikali R, 5 dikali 4 sama dengan 20, dan lambda jumlah setiap pasangan treatment muncul di blok yang sama, yaitu R dikali K-1 dibagi A-1, 4 dikali 4-1 dibagi 5-1 sama dengan 3. Di sini ada rumus untuk sum of square. Pertama, rumus sum of square total itu sama dengan sigma YIJ kuadrat min Y titik kuadrat dibagi N sama dengan 17 kuadrat ditambah sampai 8 kuadrat dikurang 241 kuadrat dibagi 20, hasilnya 76,95. Untuk sum of square block itu sama dengan 1 per K dikali sigma untuk J sama dengan 1 sampai B, Y titik J kuadrat dikurang Y titik kuadrat per N sama dengan 1 per 4 dikali 50 kuadrat ditambah 54 kuadrat ditambah 48 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 39 kuadrat dikurang 241 kuadrat per 20 sama dengan 31,2. Yang ketiga ada rumus sum of square treatment, itu sama dengan K dikali sigma I sama dengan 1 sampai A QI kuadrat per lambda A sama dengan 4 dikali 33 per 4 dikuadratkan ditambah 11 per 4 dikuadratkan ditambah min 3 per 4 dikuadratkan ditambah minus 14 per 4 dikuadratkan ditambah min 27 per 4 dikuadratkan dibagi 3 dikali 5 sama dengan 35,73. Untuk kuadran ke I, untuk rumus sum of square treatment bisa kita dapat dengan Q1 sama dengan 33 per 4, untuk Q2 11 per 4, untuk Q3 min 3 per 4, untuk Q4 min 14 per 4, dan untuk Q5 min 27 per 4. Dan yang terakhir ada sum of square error, itu bisa kita dapat dengan sum of square total dikurang sum of square treatment dikurang sum of square block sama dengan 76,95 dikurang 35,73 dikurang 31,2, hasilnya 10,02. Sum of square yang sudah tadi kita dapat, kita masukkan ke tabel ANOVA untuk rancangan acak kelompok tidak lengkap. Sum of square treatment yang kita dapat tadi adalah 35,73, sum of square block yang 31,2, of square error 10,02, dan sum of square total 76,95. Nah, untuk DF treatment bisa kita dapat dengan A-1 yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Untuk DF block kita dapat dengan B-1 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk DF error bisa kita dapat dengan N min A min B plus 1. 20 dikurang 5 ditambah 1 hasilnya 11. DF total bisa kita dapat dengan rumus N-1. 10 dikurang 1 sama dengan 19. Untuk MS treatment bisa kita dapat dengan sum of square treatment dibagi DF treatment. 5,73 dibagi 4 yaitu 8,93. Untuk MS block bisa kita dapat dengan SS block dibagi DF block yaitu 31,2 dibagi 4. Hasilnya 7,8. Untuk MS error kita dapat dengan SS error dibagi DF error 0,02 dibagi 11 yaitu 0,91. Untuk F00 treatment bisa kita dapat dengan MS treatment dibagi MS error yaitu 8,93 dibagi 0,91. Hasilnya 9,81. Kesimpulannya kita bandingkan F0 treatment dengan F tabel. Untuk F tabel dengan alpha 0,05, N1 DF treatment dan N2 DF error adalah 3,36. Karena F0 9,81 lebih besar di F tabel 3,36, maka tolak H0. Yang berarti terdapat perbedaan min untuk setiap treatment. Kita juga bisa menggunakan software R. Berikut merupakan kode R untuk rancangan acak kelompok tak lengkap. Dengan menggunakan software R, kita juga bisa menghasilkan tabel ANOVA seperti berikut. Output R tabel ANOVA untuk soal di atas memiliki nilai yang sama dengan tabel ANOVA yang dihitung secara manual sebelumnya. Dengan derajat kebebasan untuk blok yang 4, treatmentnya 4, dan residual atau errornya 11.
Lalu sum of square untuk bloknya 31,20, treatmentnya 35,73, dan residualnya 10,02. Serta mean of square untuk bloknya 7,8, treatmentnya 8,933, dan residualnya 0,911. Sehingga didapatkan F-value atau F0 untuk blok sebesar 8,566, treatmentnya 9,810. Bedanya antara tabel ANOVA manual dan menggunakan R yaitu dengan menggunakan R kita mendapatkan besar p-value-nya. P-value untuk blok sebesar 0,0216 dan untuk treatment 0,00125. Berdasarkan hasil tabel ANOVA menggunakan R, karena p-value dari treatment yang sebesar 0,00125 kurang dari alpha yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Dengan menggunakan R, kita juga dapat menghitung p-value dengan perintah df yaitu 1 min pf 9,810,4,11. 9,810 di sini merupakan F-value atau F0 dari treatmentnya, dan 4-nya merupakan derajat kebebasan dari treatment, serta 11 merupakan derajat kebebasan dari residual. Sehingga didapatkan p-value untuk treatment yaitu 0,001246851. Dengan menggunakan R, kita juga dapat menentukan titik kritis dengan perintah QF 0,95,4,11. 0,95 di sini didapatkan dari 1 minus alpha. Karena kita menggunakan alpha 0,05, maka didapatkan 0,95. Untuk 4 dan 11 merupakan derajat kebebasan dari treatment dan residualnya. Maka didapatkan titik kritisnya sebesar 3,35669. Karena F0 dari treatment sebesar 9,810 lebih besar dari titik kritis, yaitu sebesar 3,35669, maka dapat disimpulkan H0 ditolak, yang artinya paling tidak ada satu treatment yang minnya berbeda dari yang lain. Hasil pengujian manual maupun menggunakan software ini menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu H0 ditolak. Selanjutnya, multiple comparison. Multiple comparison ini bisa dilakukan jika ada pengujian ANOVA yang memberikan kesimpulan H0 ditolak. Terdapat metode yang didesain secara khusus untuk membandingkan semua pasangan treatment, yaitu uji 2K, dengan hipotesisnya yaitu H0 atau hipotesis nihil, yaitu mu I sama dengan mu J, dan H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Untuk semua I tidak sama dengan J. Terdapat beberapa metode lainnya, contohnya itu metode kontras Cave. Dalam bentuknya, C sama dengan mu I dikurang mu J. Untuk semua I tidak sama dengan J. Namun, metode Cave ini dipandang kurang efisien untuk menguji semua pasangan treatment, maka kita dapat melakukan uji 2K dengan codingan seperti berikut. Sekarang kita akan mengecek apakah terjadi pelanggaran asumsi terhadap model, yaitu diagnosis model. Yang pertama, kita harus menguji kenormalan dari suatu model. Ada beberapa cara untuk memeriksa kenormalan. Nah, yang pertama itu menggunakan cara histogram, atau kita bisa lihat fitted value atau estimasi atau penduga pengamatan ke J pada treatment ke I. Nah, kita bisa lihat nih dari output kode R, bisa lihat bahwa histogram dari model tersebut menunjukkan bahwa itu berdistribusi normal. Sekarang kita akan mengecek apakah terjadi pelanggaran asumsi terhadap model, yaitu diagnosis model. Yang pertama, kita harus menguji kenormalan dari suatu model. Ada beberapa cara untuk memeriksa kenormalan. Nah, yang pertama itu menggunakan cara histogram, atau kita bisa lihat fitted value atau estimasi atau penduga pengamatan ke J pada treatment ke I. Nah, kita bisa lihat nih dari output kode R, bisa lihat bahwa histogram dari model tersebut menunjukkan bahwa itu berdistribusi normal. Jadi dari kiri itu rendah, kemudian tinggi di suatu titik, kemudian rendah. Ada kiki plot. Kita bisa lihat bahwa titik-titik ada di sekitar garis referensi. Berarti itu menunjukkan bahwa model normal. Yang terakhir ada Shapiro Well. Kita bisa perhatikan value-nya bahwa value-nya itu 0,64 atau lebih dari alpha atau 0,05, berarti membuktikan bahwa indikasi kenormalan terpenuhi. Yang kedua, kita mengecek apakah variasi konstan. Nah, plot residual dibandingkan dengan fitted value. Kita bisa lihat dari output kode R bahwa titik-titik menyebar secara merata. Nah, karena titik-titik menyebar secara merata tanpa adanya pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa asumsi variasi konstan terpenuhi. Yang ketiga yaitu uji independen. Kita menggunakan uji Durbin-Watts. Kita bisa perhatikan bahwa p-value-nya itu 0,89 atau lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada indikasi autokorelasi. Nah, dari uji kenormalan, uji variasi konstan, dan uji independen, maka dapat dikatakan bahwa model tidak terjadi indikasi pelanggaran terhadap asumsi.
Nah, ini adalah akhir dari penjelasan rancangan acak kelompok tak lengkap. Jika ada masukan, kekeliruan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.